Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali di podcast Duta Selaparang dan kali ini kita bicara soal pemangkasan dana transfer daerah. Presiden Prabowo beberapa waktu lalu mengambil kebijakan besar tentu bagi daerah, yaitu soal pemotongan TKD, dana transfer daerah yang jumlahnya cukup signifikan. Dan ini tentu kebijakan bagi tentu versinya kepala daerah, kebijakan yang sangat kontraproduktif dengan semangat otonomi atau desentralisasi daerah. Salah satu alasannya adalah soal efisiensi dan menutup celah penyelewengan atau celah korupsi di daerah. Telah hadir di studio kita Bapak Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Ali bin Dahlan, Bupati dua periode 2003-2008, 2013-2018. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, ada dua dalih efisiensi menutup celah korupsi di daerah. Bagaimana pendapat Bapak dengan kebijakan seperti ini? Itu seperti kurang nyambung ya. Kalau efisiensi saja. Mengapa dilakukan efisiensi? Untuk apa ya? Korupsi saja. Kita bicara tentang korupsi yang dia ada efisiensi atau tidak, korupsi akan jalan terus ya. Karena bidangnya lain. Tapi kalau yang dimaksud dan efisiensi oleh pemerintah Prabowo itu dengan memangkas transfer daerah dan dana desa itu kurang tepat. Ya. Mengapa? Karena pembangunan itu sejatinya ada di desa dan di daerah. Karena itulah dana yang dikirim ke desa berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 2014, demikian pula dana transfer yang dikirim kepada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, itu sudah ada ketentuannya ya dalam bentuk DAU dan DAK. Itu ada undang-undangnya yang mengatur ya perimbangan keuangan daerah pusat dan daerah. Kalau dipotong dengan semena-mena itu melanggar undang-undang. Ya. Kalau nanti alasannya DPR sudah setuju, DPR itu juga sudah melanggar undang-undang yang dibuat sebelumnya. Itu dulu ya. Dan itu melanggar undang-undang dan tetap dilaksanakan. Ya tentu saja saya mengatakan melanggar undang-undang karena sudah ada aturannya, misalnya dana desa, ya. Ada PP yang menentukan tentang tujuan dengan perincian daripada penggunaan dana desa, ya. Ketika Anda memotong dengan drastis, Anda melanggar PP yang Anda buat, ya, peraturan pemerintah yang Anda buat. Tanpa melalui prosedur mendengarkan feedback dari bawah, dari desa, ya, karena sudah ada ketentuannya, penggunaan sangat teliti dana desa itu, ya. Itu yang paling kecil itu kan dana untuk aparat pemerintahan desa itu macam gaji honor itu sekian persen, tapi dana pembangunan desa, ya, itu lebih besar. Nah, kalau sama saja dengan pembangunan di daerah perkotaan, di daerah kabupaten dan provinsi kan sama. Ini kita ambil contoh saja. Lombok Timur itu dana transfer daerahnya itu berkurang 400 miliar. Itu daerah kecil ya. Provinsi NTB berkurang transfer daerahnya 1,1 triliun. Itu untuk daerah macam di NTB ini itu sangat parah ya, jumlah 1,1 triliun. Berapa ratus kilometer jalan yang seharusnya Anda bisa bangun, tidak bisa Anda bangun. Demikian pula di desa. Apalagi di kota kabupaten, ya sama saja, dia kehilangan sumber daya untuk membangun daerahnya. Kalau tadi soal misalnya tidak tepat, Pak, artinya juga selain itu juga melanggar aturan yang sudah disepakati misalnya. Tapi kalau misalnya alasannya adalah kena kondisi fiskal misalnya yang karena perlu
kita lakukan efisiensi. Kemudian ada juga perilaku misalnya temuan-temuan kepala daerah yang banyak terjerat hukum misalnya. Apakah itu juga alasan-alasan yang tepat kemudian untuk melakukan pemangkasan? Pemerintah pusat selalu melaporkan bahwa kondisi fiskal kita bagus, ya, pajak meningkat, pendapatan negara meningkat, Ya. bagus. Tapi ini kenapa tiba-tiba di tengah laporan yang mengatakan pendapatan negara dari pajak naik, ya, volume pembangunan naik, ada prioritas pemerintah baru seperti MBG maupun koperasi desa. Tapi kenapa daerah dikorbankan, maksudnya dengan mengurangi anggaran yang biasanya ditransfer setiap tahun. Itu kan intinya itu. Ya. Kalau bicara dampak dengan angka 1, sekian triliun tadi misalnya 405 miliar kalau di Lombok Timur, Pak. Daerah-daerah seperti kita yang masih angka kemiskinannya cukup tinggi, dampak yang paling krusial di kita itu apa, Pak? Itu dia di belanja barang, ya, dia akan merosot keras. Kalau misalnya di Lombok Timur, di Provinsi NTB, itu orang akan kehilangan kemampuan untuk membangun infrastruktur. Ya, yang biasanya dia bisa bangun jalan misalnya 100 km provinsi, jalan provinsi 100 km, tiba-tiba nanti tinggal 20 km. Ya, itu akibat langsung dari rusaknya jalan-jalan itu. Ini hanya satu contoh loh, ya. Ya, itu terganggunya lalu lintas perekonomian, dan itu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Ini yang akibat daripada kebijaksanaan. Saya selalu tidak mau menggunakan kata kebijaksanaan bagi perilaku pemerintah yang tidak bijaksana, ya. Maka saya mengatakan keputusan pemerintah, bukan kebijaksanaan, ya, bukan kebijakan, ya. Ya, artinya keputusan pemerintah ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan di daerah. Keputusan pemerintah dalam hal ini saya sebut sebagai lebih otoriter, ya. Dia sendiri yang memutuskan. Ya, dan tadi Anda menyebut karena ada penyalahgunaan dana yang ditransfer ke daerah, ada korupsi dan sebagainya. Pertanyaannya sama, ya. Kalau orang-orang pusat, menteri-menteri, pejabat-pejabat pusat melakukan korupsi, apakah kita harus kurangi anggarannya? Kan sama itu, ya. Jadi jangan selalu kesalahan itu diletakkan pada daerah. Itu saya tidak setuju. Ya. Kalau oke, Pak, kalau kita lihat fakta misalnya, keputusan pemerintah daerah memangkas transfer dana daerah ini memacu kemudian, kalau ini misalnya hal-hal positif misalnya, memacu daerah untuk mandiri misalnya. Ada banyak inovasi. Contoh, Pak, misalnya di beberapa kepala daerah melakukan bukan terpaksa, tapi mungkin termasuk terobosan, berhutang misalnya untuk membangun jalan dan sebagainya. Itu yang salah, ya. Kalau berhutang itu semua orang bisa, negara ini juga bisa. Hutang Indonesia juga sekarang 10.000 triliun misalnya, kan berarti gampang berhutang, ya, ada jaminan, ya. Nah, daerah juga gitu. Apa jaminan kalau daerah berhutang? Transfer dari pemerintah pusat. Itu sama dengan tidak ada pembangunan karena dia hutang, ya. Nanti waktu dia membayar hutang itu mungkin sudah rusak bangunan yang dibuat itu, ya. Itu hal-hal seperti itu diperhatikan lah maksudnya, ya. Ya, nanti kita lanjutkan dialog kita simak dulu puisi dari Iskarima membacakan puisi karya Sutarji Kolzum Bahri dengan judul Jembatan. Sutarji Kolzum Bahri dalam puisinya Jembatan. Sedalam sajak takkan mampu menampung air mata bangsa. Kata-kata telah lama terperangkap dalam basa-basi
dalam teduh pakewuh, dalam isyarat dan kilah tanpa makna. Maka aku pun pergi menatap pada wajah orang berjuta, wajah orang jalanan yang berdiri satu kaki dalam penuh sesak bis kota. Wajah orang tergusur, wajah yang ditilang malang, wajah para muda yang matanya letih menyimak daftar lowongan kerja, wajah yang tercabik dalam pengap pabrik, wajah yang disapu sepatu, wajah legam para pemulung yang memungut remah-remah pembangunan, wajah yang hanya mampu menjadi sekedar penonton etalase indah di berbagai plaza. Wajah yang diam-diam menjerit, melengking, melolong dan mengucap, tanah air kita satu, bangsa kita satu, bahasa kita satu, bendera kita satu. Tapi wahai saudara satu bendera, kenapa kini ada sesuatu yang terasa jauh beda di antara kita? Sementara jalan-jalan mekar di mana-mana menghubungkan kota-kota, jembatan-jembatan tumbuh kokoh merentangi semua sungai dan lembah yang ada. Tapi siapakah yang akan mampu menjembatani jurang di antara kita? Di lembah-lembah kusam, pada pucuk tulang kersang dan otot linu mengerang, mereka pancangkan koyak-moyak bendera, hati dipijak ketidakpedulian pada saudara. Gerimis tak mampu menguncupkan kibarannya, lalu tanpa tangis mereka menyanyi, padamu negeri
air mata kami. Ya, terima kasih Iskarima, siswi kelas 1 SMAN 1 Gunung Sari telah membacakan kitab puisi Jembatan karya Sutarji Kolzum Bahri dengan suara yang sangat heroik dan isi puisi yang cukup tajam, kritik sosial yang cukup tajam dengan kritik berbagai ketimpangan ekonomi yang mungkin relevan yang kita hadapi saat ini. Kita kembali ke narasumber kita, Pak. Kalau bicara soal keputusan pemerintah tadi saya mengambil contoh misalnya kepala daerah meskipun mereka protes-protes misalnya Pak, ada juga di tengah keterbatasan fiskal yang mereka dana yang ditarik oleh pemerintah pusat, ada juga kepala daerah kita yang beli mobil 8 miliar, ada juga yang masih pesta pora di daerah. Ini mungkin benar juga keputusan pemerintah untuk menarik dana pemerintah daerah yang begitu besar itu untuk menutup celah-celah seperti itu. Ya, tetap tidak benar ya. Pasti Anda mengambil contoh Riau, Gubernur Kalimantan Timur ya. Gubernur Kalimantan Timur tidak perlu transfer uang dari daerah. Itu daerah surplus. Ya, sama dengan Riau lah gitu ya. Dia mendapatkan dana dari bagi hasil tambang, minyak dan gas, batu bara dan sebagainya. Besar. Sama dengan DKI, dia tidak perlu karena pendapatan daerah saja sudah 80 triliun lebih. Tapi daerah-daerah minus Indonesia Timur terutama ya, seperti NTB, NTT dan sebagainya itu sangat besar akibatnya ya. Jadi kemampuan finansialnya menjadi melorot seketika. Jadi, kalau Anda mengambil hutang itu hati-hati karena Anda harus membayarnya tahun depan. Dari mana Anda akan membayarnya tahun depan? Pemerintah itu tetap menunggu dari pusat ya. Itu tidak bisa serta-merta daerah-daerah minus seperti NTB ini akan bisa mencari sumber lain untuk mengisi kelangkaan dana yang sudah dipotong oleh pemerintah pusat seketika atau tahun depan ya. Mungkin lebih banyak bingung dia daripada berpikir ya. Ini yang dialami oleh pemerintah daerah itu. Kalau misalnya Pak, kita berandai-andai keputusan pemerintah melakukan pemangkasan tidak dilakukan secara rata misalnya. Artinya kalau yang penghasil daerah yang berpenghasilnya cukup baik, misalnya pendapatan asli daerah yang cukup baik, misalnya tidak perlu lagi misalnya dilakukan ditarik uang tidak merata begitu Pak. Lombok Timur atau NTB misalnya atau Kalimantan Timur misalnya yang punya tambang itu misalnya tidak dilakukan secara merata keputusan ini, bisa tidak dilakukan seperti itu? Itu sudah ada ketentuannya. Memang dia tidak mendapatkan DAU ya atau DAK, DAK daerah-daerah surplus itu ya. Itu sudah dari dulu kalau itu ya. Jadi tidak akan jadi masalah bagi dia macam Riau, Jakarta tidak jadi masalah. Ya, itu karena dia daerah kaya, daerah surplus bagi hasilnya itu ya lumayan tinggi. Sama dengan di NTB. Bagi hasil untuk tambang untuk Sumbawa Barat dia lebih besar dari daerah lain. Daerah lain dia dapat mungkin 10 20 miliar, tapi daerah Sumbawa Barat bisa dapat beberapa ratus miliar. Karena itu peraturan sudah ada. Demikian pula kalau kita berbicara pendapatan daerah itu sebenarnya orang Papua itu tidak harus ada miskin, karena Freeport itu begitu besar pajak yang diterima oleh pemerintah. Ya itu contoh-contoh saja ya. Nah untuk daerah kita khususnya di daerah NTB ini dia akan menjadi masalah besar ya, dengan pemindahan anggaran transfer daerah itu sangat drastis. Itu dia pusing sebenarnya kalau dia berpikir, tapi ya kalau pemerintah daerah berpikir dia pusing ya. Tapi kalau tidak dia berpikir ya biasa-biasa saja. Seperti yang Anda katakan ada yang
nyanyi-nyanyi, ada yang pesta-pesta karena dia tidak berpikir. Tapi saya harap tidak ada gubernur atau bupati yang nyanyi-nyanyi pada saat ini ya. Dia berpikir pusing lah. Dia harus sedih begitu. Ya. Ya, Pak, kalau kita kaitkan dengan era desentralisasi yang sudah lama kita dengung-dengungkan, gaungkan, era otonomi daerah misalnya. Ini keputusan yang sangat paradoksal dengan melakukan desentralisasi fiskal yang dilakukan isu besar itu. Apa yang terjadi? Apakah sudah pola-pola atau konsep-konsep desentralisasi otonomi itu sudah tidak relevan menurut kondisi sekarang ini? Itu soal subjektif ya daripada pimpinan pemerintahan negara. Undang-undang pemerintah daerah yang paling hebat adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, di mana pemerintah negara ini sangat menghargai otonomi daerah. Ya, hak-hak daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sangat nyata. Ya, termasuk lembaga-lembaga perwakilan di daerah. Tetapi sayang sekali orang-orang di Jakarta yang tidak terlibat langsung dalam proses reformasi di Indonesia lambat laun mengubah undang-undang tersebut. Pertama, Undang-Undang Nomor 22 diubah menjadi 34, ya, mulai dipangkas hak-hak daerah untuk mengatur wilayah daerahnya, ya, yang tadinya sangat luas. Hak-hak daerah untuk mengatur wilayahnya, termasuk hutan, pulau-pulau kecil, daerah-daerah pesisir dicabut. Terus menerus Undang-Undang 13 lagi terus sampai habis, ya. Sekarang lebih baik pemerintah daerah ini semacam pelaksana tugas saja ya, sejak kasarnya itu ya, dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Nah, ini yang dia senang, tetapi ini merugikan ya. Ingat bahwa otonomi daerah ini nomor 1. Kalau Indonesia mau maju, jangan Anda mengira otonomi daerah musuh Anda ya. Tapi ini adalah bagian integral dari proses reformasi yang terjadi tahun 1998 ya, di mana daerah-daerah itu diberikan kehormatan untuk membangun daerahnya sendiri, tanggung jawabnya sendiri, mengatur daerahnya sendiri. Itu yang disebut otonomi ya, otonomi daerah. Kalau daerah-daerah itu tidak punya kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, termasuk anggarannya sangat diatur. Tadi Anda menggunakan kata desentralisasinya menjadi lemah, itu berarti sentralisasinya menjadi kuat, ya. Itu kemunduran, ya. Anda harus tahu, semua uang yang ada di pusat itu datangnya dari daerah, ya. Berupa pajak apa saja, hasil minyak segala, tidak ada tambang minyak di Jakarta ya, tambang emas tidak ada di Jakarta, tapi uang itu lari semua ke sana ya, ke pusat. Nah, apakah uang yang berkumpul di pusat harus daerah itu mengemis ya? Karena Mekir, dia misalnya. itu daerah bawahan harus mengemis, datang ke uangnya kan datang ke sana ya. Makanya istilahnya saya ketawa, ada istilah Bupati Lombok Timur, saat pergi mekir ya, ke pemerintah pusat tiap hari pergi ke menteri itu menteri ini, kita kasihan ya. Di satu sisi kita kagum ya, sangat dia mencintai rakyatnya bupati itu, tapi tidak ada cara dia untuk mencari uang. Mari kita pergi mekir saja kata. Dan pemerintah pusat itu yang didatangi sebagai tuan ya, sebagai majikan yang terhormat, tempat bupati-bupati mekir, ini kasihan ya. Itu pemerintah pusat, kita harus kasihani, dia bodoh ya. Ya. Tapi jangan-jangan Pak, pemerintah pusat ini sudah lama berencana Pak. Jangan-jangan dia melihat fakta-fakta misalnya. Dia buka laporan-laporan daerah-daerah. Dia buka laporan penegak hukum misalnya. Ini kok semakin kita berikan keleluasaan yang besar, kita berikan kewenangan yang besar, kita berikan uang yang besar, semakin banyak pemborosan. Itu asumsi pribadi. Jangan Anda mengira kalau kepala daerah atau kepala desa itu korupsi, kan sudah ada yang masuk penjara ya. Sudah ada yang masuk penjara. Tapi kalau Anda gunakan angka-angka, jumlahnya kecil, ya, tidak sampai setengah. Demikian pula aparat pemerintah kita di pusat,
Anda sudah lihat baru-baru ini kepala MBG, ya bukan MBG apa namanya? BGN itu ditangkap sudah 4, ya. Mungkin besok beratus-ratus. Apakah harus Anda tutup MBG? Tidak, diperbaiki yang benar ya. Cara berpikir yang demikian sederhana dan bisa dibuat-buat. Saya cabut dana desa karena ada kepala desa yang korupsi. Saya cabut transfer daerah karena ada bupati yang korupsi. Sama saja kita tutup BGN karena kepala BGN korupsi. Kan sama itu ya. Jadi jangan menggunakan kata itu lagi. Ya. Kalau misalnya Pak, saya ambil data BPS Pak per triwulan pertama tahun 2026 misalnya, angka pertumbuhan ekonomi 13,8%, tertinggi kedua di Indonesia. Lombok Timur Pak, kita diklaim tertinggi kedua di NTB, di Lombok Timur misalnya, 7,8% pertumbuhannya. Di tengah penarikan uang, pemotongan uang, ternyata juga Pak kita lebih tinggi pertumbuhan ekonominya. Ini segi lain, ilmu lain ini ya, daripada yang kita bicarakan tadi. Itu soal pertumbuhan ekonomi ya, cara menghitungnya ada rumusnya ya. Misalnya produk daerah bruto ya, itu beberapa unsur masuk di sana, ya. Jadi kalau Anda mengatakan di Maluku itu pertumbuhannya sekian, ya, NTB sekian, itu karena ada tambang, ya. Tambang itu bukan milik rakyat, ya, milik perusahaan, ya. Yang menikmati keuntungan daripada perusahaan itu, ia pemilik saham. Bukan rakyat NTB atau rakyat Maluku atau rakyat Papua. Ini hati-hati tentang pertumbuhan. Orang tidak mengerti nama pertumbuhan sudah agat ya. Culuk namanya kalau bahasa Sasak. Culuk, hebat. Tapi kan jumlah orang miskin bertambah ya. Itu tidak bisa pertumbuhan ekonomi itu berbanding terbalik dengan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi itu artinya ada peluang. Kalau pertumbuhannya 3%, ada peluang tambahan lapangan kerja 3%. Bukan peluangnya, justru sebaliknya pemutusan hubungan kerja. Itu berarti bukan pertumbuhan itu yang dimaksud, ya. Ya, saya ingin mengatakan begini Pak. Kalau misalnya ini kan hasil ini, kalau mungkin dari versi pertumbuhan ekonomi yang Bapak ungkapkan tadi, ini kan paradok Pak. Situasinya paradok. Di sisi lain, pemerintah pusat mengambil uangnya yang cukup besar, tetapi kemudian di daerah pertumbuhan ekonominya bagus. Klaim BPS Pak, klaim BPS salah satunya adalah selain sektor pertanian yang utama, banyaknya SPPG katanya Pak. Ya, itu sebenarnya saya tidak mau diskusi ini, kita mengulang yang dulu ya, SPPG dan sebagainya itu. Dikatakan sebagai lapangan kerja, kan saya akan menolak itu bukan lapangan kerja, tapi itu bantuan sosial, ya, karena diambil gajinya dari APBN, ya, bukan dari investor, bukan dari investasi. Itu sudah tidak usah kita diskusikan, itu tidak ilmiah, ya, itu gampang saja. Saya dari MBG saja saya bisa menciptakan lapangan kerja 1 juta, itu jauh daripada kebenaran ya. Itu lapangan kerja itu sama dengan Anda menambah apa namanya itu P3K ya, atau paruh waktu. Nanti masalah ya, kalau SPPG itu ditutup, di mana nasib orang yang sudah Anda angkat? Akan Anda taruh di kantor mana? Pikir ya. Jadi jangan mengatakan itu sebagai hebat. Program saya ini dapat lapangan kerja sekian, enggak begitu ya, tapi investasi. Investasi itulah yang memberikan orang lapangan kerja. Demikian pula semakin Anda memotong transfer ke daerah ya, itu semakin berkurang lapangan kerja. Tidak ada lagi pembangunan, tidak ada lagi proyek, tempat Anda menjual batu, tempat dam mengangkut barang dan sebagainya. Toko yang menjual bahan bangunan menjadi tutup nanti ya, tidak ada orang membeli, tidak ada proyek. Ini cara berpikir yang benar ya. Seharusnya sektor swasta didorong untuk melakukan betul itu. Pak, kalau kita bisa lihat Pak, lapangan misalnya sekarang ada kritik keras terhadap rezim yang sekarang.
termasuk dengan mereka protes dengan pertumbuhan ekonomi kita yang sudah mulai melemah. Bapak melihat protes-protes yang muncul ini termasuk bagian dari keputusan-keputusan pemerintah di bidang ekonomi yang cukup yang keliru menurut Bapak. Jadi begini, kalau ada yang protes, misalnya mahasiswa, jangan dihina, karena dia peduli, ya. Kalau ada mahasiswa yang protes, itu sudah wajar karena dia adalah bagian dari masyarakat, anak masyarakat, orang-orang terdidik di negeri ini. Jadi jangan Anda menganggap mahasiswa itu orang bayaran. Buzzer yang betul-betul orang bayaran ya. Kalau mahasiswa itu belum tentu dibayar. Ya, kalaupun dibayar oleh dirinya sendiri, oleh orang tuanya. Tapi yang betul-betul dibayar itu buzzer, ya, atau influencer yang sudah dianggarkan oleh proyek-proyek itu, ya. Jadi hati-hati. Kita butuh kritik. Ya. Negara yang maju, negara yang berkebudayaan, beradab adalah negara yang membutuhkan kritik. Ingat, pemerintah itu memegang amanat rakyat. Yang punya kedaulatan itu rakyat. Tidak ada pemerintah kalau tidak ada rakyat. Rakyat yang memilih kamu. Hai pemerintah ya, jangan setelah kamu dipilih, jangan kamu musuhi rakyat. Itu hukum yang benar. Dan mereka harus didengar oleh pemerintah. Harus didengar. Kalau saya jadi presiden atau jadi gubernur, ada demonstrasi mari sini, coba apa masalah, apa yang saya harus lakukan. Itu pemimpin yang ideal yang seharusnya dalam satu negara demokratis ya. Ya. Oke, protes-protes yang muncul, Bapak melihat ada nggak misalnya soal ini kan mereka menganggap ketimpangan ekonomi termasuk di daerah-daerah. Bapak ini mengancam enggak situasi kita situasi kita saat ini? Tidak termasuk ada. Soal mengancam kedaulatan. Misalnya, ada ketimpangan. Kita belajar dari sejarah misalnya soal ketimpangan ekonomi, soal ketidakadilan, mereka protes dan mengancam kedaulatan kita. Justru terbalik ya. Kalau Anda menentang protes yang baik, ya, yang sopan, yang betul-betul sesuai dengan hukum yang berlaku, justru ini yang mengancam kedaulatan. Ya, jangan menganggap bahwa protes itu yang mengancam kedaulatan. Kalau Anda anti protes, anti kritik, mengancam kedaulatan. Stabilitas negara dari berbagai aspek itu akan menurun. Ini agak terbalik ya. Kalau Anda mengatakan protes-protes itu mengancam kedaulatan, justru memang rakyat itulah yang punya kedaulatan. Bukan pemerintah, tidak ada kedaulatan pemerintah, kedaulatan rakyat. Jadi kalau dia protes, dengarkan. Sangat bagus pemerintah yang mendengarkan protes-protes. Sangat buruk kalau pemerintah itu anti protes. Itu intinya. Ya. Baik, terakhir Pak, kalau itu soalnya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kalau misalnya masih ditarik dana yang kecil ke daerah, ditarik kembali lebih besar, kemudian semakin kecil uang atau dana ke daerah, apa yang harus dilakukan sehingga percepatan pembangunan di daerah bisa dilakukan? Kalau pemerintah, istilah pemerintah itu pemerintah pusat ya. Tidak mengubah pikirannya, menganggap banyak inefisiensi dari dana yang ditransfer ke daerah atau ke desa, ya, terus saja pandangan itu dipertahankan, ya. Itu ada peristiwa-peristiwa sejarah, silahkan Anda membaca sejarah ya. Pertikan-pertikan politik di masa lalu, di sekitar tahun 58 sampai 60 sekian itu ya, itu berkisar pada keresahan daerah terhadap distribusi dana dari pusat. Ya, itu jadi pertikaian-pertikaian
di masa lalu yang sangat keras sehingga menimbulkan pemberontakan seperti PRRI, Permesta itu ada kaitannya dengan bagaimana cara itu. Misalnya tentara di masa tahun 58 dan sebagainya itu protes pada pemerintah pusat karena gaji mereka sangat kecil dibanding dengan mereka yang ada di Jakarta. Nah, itu ada sebagian besar pemberontakan dan seperti PRRI dan sebagainya terlibat, ikut serta juga ada unsur militer, ya. Itu sudah dari dahulu. Jadi hati-hati, ya. Hati-hati Anda, hai pemerintah sekarang ini, jangan menganggap remeh daerah, ya. Daerah ini adalah bagian integral dari bangsa ini, dari negara ini. Dan Anda tahu nggak bahwa semua uang yang Anda olah di Jakarta itu datangnya dari daerah. Seharusnya Anda kembalikan ke daerah. Jangan Anda menganggap setelah Anda dapat uang itu, sayalah yang berhak mengatur uang ini. Saya akan kasih Anda sedikit, karena Anda suka mencuri, karena Anda suka korupsi. Itu rendah, ya. Nanti kalau daerah mengatakan, korupsi Anda lebih besar, orang Jakarta. Anda pakai triliunan, kami pakai jutaan. Kan payah bangsa ini, ya. Jadi ini situasi sekarang berbahaya kalau tidak segera Diperbaiki. dia memperbaikinya, ya. Baik, terima kasih Pak, dan mudah-mudahan jangan anggap remeh pemerintah, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian dan perbaikan untuk bangsa dan negara kita ke depan. Terima kasih Pak atas kehadirannya di studio kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.